halo teman-teman. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai Red Hat pada chapter 9. Kalau sebelumnya saya udah jelasin yang di chapter kedua, di chapter yang ketujuh. Di sini saya akan lanjut di chapter 9. Nah, di chapter yang 9 ini juga itu ada sama kayak yang video sebelumnya di chapter 7. Itu dia ada 2 guide exercise sama 1 lab. Nah, guide exercise yang pertama itu mengenai identifying automatically start system process. Nah, yang kedua itu ada controlling system service, dan yang ketiga ini ada lab itu mengenai controlling service and daemons. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yang langkah-langkah yang di guide exercise yang pertama. Nah, untuk pertama yang perlu teman-teman lakukan yang untuk mengerjakan ini tuh teman-teman harus login dulu nih ke si workstation itu dengan akun usernya itu student dan passwordnya juga student. Nah, di sini saya udah login. Kita lanjut untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah, ini kita masuk ke workstation ya. Ya. Kalau kita udah masuk ke workstation-nya, di sini kita akan jalankan command lab service identify start. Lab service identify start. Lab service is identify start. Udah kita enter. Nah, ini udah sukses, udah berhasil. Lanjut kita jalankan komen yang langkah pertama, yaitu kita akan menggunakan komen SSH untuk login ke server si akun student tersebut. Nah, jadi untuk ininya SSH student at server, SSH student at server, enter. Nah, kalau udah di sini kita akan jalankan comment system ini. Di sini kita akan list nih all service unit. Jadi semua unit service yang di-install dalam si server tersebut. Jadi system list unit type service system Nah, ini kalau udah baru press key to exit command. Jadi kita klik key. Nah, terus kita ketik key, abis itu dia langsung muncul kayak gini. Kalau udah muncul, kita jalanin lagi nih komen yang ini. Buat apa? Buat lihat semua soket dalam unitnya, soket unitnya itu. Kalau tadi lihat si service, kalau ini kita mau lihat semua soketnya. Berarti kita jalani kita iniin lagi. Kita jalanin sistem list unit type socket all. Enter. Nah, kalau udah kita iniin key lagi. Lanjut kita di sini akan explore the status of the cron service. Nah, ini kita coba status cron. Ini berarti si sistem ctl status crony. Enter.
Kalau udah kita ketik key lagi. Nah, itu key itu untuk exit komennya, kan tadi kan kayak gitu. Jadi kita ketik key untuk exit comment. Lanjut kita akan mengkonfirmasi that the listen daemon is running. Jadi kita akan mengkonfirmasi kalau si daemon itu berjalan dengan menggunakan komen ini ps minty 680 ps min strip p 680 enter. Nah, kalau udah kita akan lanjutkan explore the status of the CCHD service dengan komen ini, determine whether the SSHD service is enabled to start at system. Nah, jadi kita mau akan buat si sistem SSHD ini enable. Sistem CTL is active SSHD. Enable. Jadi kita akan enable dulu, enable. Nah, ini udah enable teman-teman. Terus kita akan lanjut untuk kita mengaktifkan. Kalau tadi enable, kita ini akan lanjutkan aktifkan, itu berarti komennya sama, tapi di sini kita ganti jadi aktif. Aktif. Sistem CTL is active. Nah, udah enter. Nah, ini udah aktif ya. Oke, nah di sini kita akan display, kita akan menampilkan status si SSHD ini, SSHD service. Berarti sistem CTL status SSHD. Enter. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini kan udah end nih. Kita press key atau misalnya kita ketik key. Untuk apa? Untuk exit, keluar dari komen tersebut, kita klik key. Nah, selanjutnya di sini kita akan list enable or disable status of all service unit. Berarti dengan komen sistem CTL list unit file type service. Sistem CTL list unit file type service. Oke, salah. Files pakai S. Enter. Nah, ini teman-teman perlu lihat nih, ARP ini disable, ATD ini enable, ada audit enable. Nah, lanjut kita klik key lagi untuk keluar dari komen tersebut. Nah, kalau sudah kita exit from server, exit, kita keluar dari si server ini nih, server. Nah, ini udah teman-teman lihat, ini sudah logout. Kalau udah, berarti udah finish on workstation. Kita ketik lab service identify finish. Finish, kita klik enter. Sukses. Ya, udah teman-teman lihat sudah berhasil. Oke, untuk yang guide exercise yang pertama ini sudah berhasil. Nah, kita akan lanjut
ke guide exercise yang kedua pada chapter 9. Oke teman-teman, setelah tadi kita udah kerjain di guide exercise yang pertama di chapter 9 mengenai identify. Nah, sekarang kita akan yang lanjut ke guide exercise yang kedua mengenai controlling system. Nah, di sini kita akan di sini teman-teman perlu login dengan akun usernya itu student dan passwordnya student. Kalau udah, kita lanjut lagi ke terminal. Nah, di sini kita perlu menjalankan command lab service control start karena ini kan berhubungan dengan controlling system. Jadi di sini kita controlling. Kalau tadi yang pertama itu identify, nah di sini juga identify. Nah, karena ini control, jadi lab service-nya kita harus jalanin lab service control start. Oke, kita ketik lab service control start, enter. Nah, ini udah sukses, sudah berhasil. Kita lanjut ke step atau langkah yang pertama, di mana langkah pertama itu kita akan menjalankan command SSH untuk login ke server student. Karena ini masih add workstation, kita akan masuk ke add server dengan SSH student add server, enter. Kalau udah, di sini kita akan execute dengan command systemctl restart dan systemctl reload. Nah, yang pertama itu kita akan menampilkan status dari si SSH di service ini dengan command systemctl status sshhd, enter. Kalau udah kayak gini, nah ini kita ketik atau klik key, tombol key atau huruf key untuk keluar dari komen. Lanjut kita akan restart si SSH service ini dan menampilkan dan melihat statusnya dengan dengan komen sudo systemctl restart sshd, sudo systemctl restart sshd, udah, enter. Nah, ini passwordnya itu student. Kalau udah enter, kalau udah, kita lanjut, kita akan melihat status si SSH ini dengan mengetik systemctl status SSHD. Nah, kalau udah, in the present notice the process change 759 to 132. Oke, udah, kita klik key keluar. Nah, kalau tadi reset, ini yang reload. Jadi kita jalanin dengan command sudo systemctl reload sshd. Terus kita ketik lagi systemctl status sshd. Bentar. Kalau udah, kita klik key. Nah, yang ketiga, langkah ketiga ini itu verify that the cronny service is running. Jadi kita mau lihat dulu apa statusnya si cronny itu jadi aktif. Statusnya itu aktif. Nah, untuk lihat statusnya itu kita ketik systemctl status cronid. Nah, kalau udah, di sini kita akan klik key.
Lalu di sini kita akan stop the cron ID service and view the status. Jadi sudo kita akan lakuin pemberhentian si cron ID service ini dengan sudo systemctl stop cron ID. Terus systemctl status cron. Nah, ini udah stop nih ya teman-teman. Udah stopping. Kita klik key. Selanjutnya itu yang langkah ke-5, kita akan determine jika synchronous service ini itu enable untuk memulai sistem boot. Jadi systemctl is enable cronid. Nah, ini udah enable. Terus kita akan reboot server dan selanjutnya kita akan lihat satu synchronous service ini. Jadi sudo systemctl reboot. Sudo systemctl reboot. Nah, ini udah connection tuh ke servernya itu udah close atau udah ditutup. Jadi ini login as the student user on server and the view cronid. Jadi di sini kita akan login lagi. Kan tadi reboot berarti kayak udah dimatiin lah jadi koneksinya. Nah, ini jadi dia dari server ini dia udah keluar terus ini ke workstation. Nah, kita login lagi ssh student at server. Ntar kalau udah kita jalankan statusnya, kita kan mau lihat statusnya itu, status si cronid-nya itu cronid. Nah, udah di sini kita klik key. Yang langkah ke-7 kita akan coba disable the cronid service so that it does not start at system boot, then view the status the service. Kalau tadi kan si cronid-nya itu kita enable, ini kita coba untuk disable. Nah, dengan ngetik sudo systemctl disable cronid. Kalau udah kita masukin passwordnya student. Nah, di sini ini kita lah masukin kita login dulu nih ke si server itu ssh student at server. Nah, ya baru kalau udah student server ini sudo systemctl disable cronid. Student baru kita lihat statusnya systemctl
status Cronidi. Kalau udah, kita klik key. Lanjut kita ke langkah 8, kita akan reboot si servernya ini. Jadi di sini sudo systemctl reboot. Oke, connection to server sudah close. Baru kita login lagi ssh student at servera. Nah, ini udah login ke servera. Baru kita lihat statusnya systemctl status Cronidi. Enter. Kalau udah, kita akan keluar, kita akan exit. Langkah 9 itu kita keluar dari servernya. Nah, ini udah logout, udah close. Lalu langkah terakhir kita finish, kita dengan menggunakan menjalankan command atau script lab service control finish. Itu artinya udah menunjukkan bahwa kita sudah selesai. Control finish. Enter. Nah, di sini teman-teman, ini untuk SSID-nya itu sukses, untuk Cronidi-nya juga sukses, udah berhasil dan live finish. Jadi untuk yang di yang good exercise yang pertama mengenai identify, sama exercise kedua, good exercise yang kedua mengenai controlling itu sudah finish. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke lab dimana mengenai tentang controlling service and diamonds. Jadi ini yang pertama sudah sukses, yang kedua juga sudah sukses. Kita lanjut yang ketiga. Nah, ini untuk this lab. Jadi kita akan konfigurasi sesuai perintah-perintah yang di sini. Yang pertama kita teman-teman harus login dulu. Kalau udah login, baru kita akan jalankan si workstation-nya. Nah, di sini kita akan jalankan command lab service review start. Jadi kita ketik lab service review start. Nah, kalau udah kita enter, baru kita jalanin yang langkah-langkahnya. Di sini ada langkah pertama itu on server start the SCAC service. Jadi kita akan pertama itu kita akan gunakan command SSH dulu seperti sebelum-sebelumnya untuk login ke si servernya ini. Jadi SSH, di sini SSH student servera. Kalau udah enter. Terus yang kedua di sini kita akan jalankan command systemctl status psa cct. Oke, di sini loadnya load, terus aktifnya itu inactive.
Nah, di sini kita akan start si PSA CCT ini. Kita ini klik key aja. Nah, kalau udah sudo system ctl start PSACCT, enter dengan passwordnya student, enter. Nah, kalau udah kita akan verify, jadi akan jalankan si PSA ini. Jadi untuk mengaktifkan ya PSA CCT ini biar aktif, kita jalankan dengan command system ctl is active PSA CCT. Nah, ini udah teman-teman lihat, ini udah aktif. Yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi pada PC CCT ini. Untuk start berarti memulai sistem boot. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan enable. Jadi di sini sudo systemctl enable PCA CCT, enter. Kalau udah kita akan enable si CCT ini, system ctl is enable PCA CCT. Nah, system ctl is system ctl is enable PCA CCT. Nah, ini udah enable. Terus di sini kita akan jalankan yang langkah ketiga, di mana kita akan stop atau memberhentikan si service reslog ini. Yang perlu teman-teman lakuin yang pertama itu adalah menggunakan command systemctl status reslog, enter. Kalau udah, teman-teman klik key, terus baru di sini kita akan memberhentikan atau menstop service series log ini dengan command sudo systemctl stop reslog. Sudo systemctl stop enter. Sudo systemctl stop reslog. Nah, baru kita akan verify systemctl is active. Nah, ini inaktif. Terus yang keempat, kita akan konfigurasi si resource log-nya ini supaya dia itu nggak memulai sistem boot. Nah, yang pertama kita akan komen di sini sudo systemctl disable resyslog. Nah, ini udah remove, jadi udah disable, dia udah di remove. Nah, ini kita akan memverifikasi reslog ini bahwa dia udah disable. Jadi system
CTL is enable lock. Lock. Nah, ini udah disable. Langkah yang kelima, kita akan reboot si server sebelum evaluasi lab tersebut. Nah, di sini kita akan reboot sudo dengan komen sudo systemctl reboot. Nah, ini connection to server close, artinya sudah ditutup, udah di close. Baru di sini kita akan mengevaluasi dengan lab service review grade. Verify basic running fail. Oke. Finish, kita akan lab service review finish. Oke, sukses, berhasil. Oke, teman-teman, di video kali ini pada Red Hat System Administration pada chapter 9 sudah kita kerjakan mulai dari good exercise yang pertama, good exercise kedua, dan lab tentang controlling service-nya. Dan untuk di chapter 9 ini tidak ada quiz, jadi hanya 3 ini yang kita kerjakan. Oke, sekian video kali ini, terima kasih.